Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Kamu enggak panggil nenek gitu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ih, malu-maluin sih. Ibu-ibu aja jam segini udah seger. Nenek kenapa masih mapuan? Tiduran di kamar mandi. Ya Allah. Pantesan dari tadi di belakang sering nggak ada. Kenapa kamu suka tiduran di kamar mandi sih? Nenek ini maraton. Maraton? Bukan maraton nonton drakor. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukannya tadarus kamu teh? Nonton drakor 16 episode. Berapa bisa? 16. Semalaman? Dari jam berapa juga? Kalian ngeronda. Tapi dari sahur? Tadi lupa. Ini udah imsak. Udah subuh, udah pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si pemerintah, aduh. Kamu jadi belum tidur dari kemarin. Dari ngabuburit? Iya, abisnya drakornya seru Dari ngabuburit nonton drakor. Terus kan kayak ini se-episode lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tiba-tiba udah Sama sama. pagi nenek. Terus gimana aku ini teh? Makanya masih ngantuk. Iya, bukan ngantuk aja. Berarti janjian kamu gak buka, gak maghrib, gak isya, gak taraweh, gak sahur, gak subuh. Bagus. Gimana nih? Jangan dicontoh. Iya. Gimana nih? Berarti kan Neneng belum bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, Bu. Iya. So, atau gimana kasih nasihat tidak hanya untuk Neneng, untuk kita semua nih, monggo. Kan Neneng tunggu di belakang tapi jangan tidur. Iya, siap. Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah semuanya jamaah ibu-ibu yang ada di studio semoga sehat selalu. Pemirsa yang di rumah, tidak lupa pemirsa yang ada di rumah semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kelancaran urusannya, termasuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan, ya Rasulullah, man khairun nas qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang artinya bagaimana? Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ternyata orang yang panjang umurnya tapi bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Umurnya panjang, tapi selama hidup dia tidak pernah beribadah. Umurnya gak seberapa panjang tapi digunakan untuk beribadah, berarti dia adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Kita ketika berdoa dianjurkan berdoa, ya Allah, berilah kami umur yang panjang dan barokah. Kenapa saya katakan barokah? Karena orang yang barokah selalu pengen hidupnya lebih baik, dan lebih baik lagi. Kalau ngomongin barokah, itu apa sih, Bu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada kebaikan yang bertambah di dalam hidup kita, berarti hidupnya barokah. Makanya kalau orang punya prinsip hidupnya barokah, dia tidak akan punya prinsip aku masih sama seperti yang dulu. Nah, berarti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau ngomongin barokah, ini mah buat selingan aja ya, Bu ya. Barokah itu biasanya lebih dekat dengan yang namanya perempuan. Kenapa kok aku bilang perempuan? Kenapa saya mengatakan lebih dekat dengan perempuan? Karena perempuan itu selalu punya mindset ingin lebih baik lagi. Lah emangnya lelaki nggak beda? Kalau laki-laki
laki-laki itu mindsetnya itu istiqomah, idealis, tetap tidak berubah. Coba kita buktikan ya. Wanita umur belasan sampai 20 tahun yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang tampan. Betul? Ketika wanita menginjak umur 30 tahun, yang diincar bukan lagi laki-laki yang tampan, tapi laki-laki yang mapan. Ketika wanita menginjak umur 40 tahun, yang dilihat, yang dicari bukan lagi yang tampan saja, bukan yang mapan saja, tapi laki-laki yang punya kedudukan dan jabatan. Ketika wanita sudah menginjak umur 50 tahun, performanya sudah menurun, alias kata ibu tadi peot. Yang diidam-idamkan apa? Yang dicari apa? Laki-laki yang punya kesetiaan. Tapi ketika wanita menginjak usia 60 tahun, yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang punya keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Sudah terasa karena mau. Astagfirullahaladzim. Itu perempuan pengen yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kalau laki-laki beda, Bu. Laki-laki itu prinsipnya istiqomah, idealis, tidak berubah. Kita buktikan. Laki-laki berusia 20 tahun yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan cantik. Betul? Ketika laki-laki menginjak usia 30 tahun, yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan cantik. Tetap istiqomah, tidak berubah. Betul? Ketika laki-laki menginjak usia 40 tahun, yang diidam-idamkan tetap yang muda dan cantik. Tepuk tangan lagi. Oh gitu, tapi perempuan itu luar biasa ya. Dia dapat tadi 20 tahun minta yang tampan, 30 minta yang mapan, 40 minta yang ada jabatan, 50 minta yang udah punya imannya kuat, setia. 70, 60 ketakwaan. Yang saya sampaikan tadi hanya geran saja, maksudnya itu hanya hiburan saja. Biar apa? Karena pagi-pagi saya tahu ibu-ibu habis sahur, sholat subuh, biasanya habis makan bawaannya pengen tidur. Tapi ya itu nggak semua laki-laki juga tadi. Tidak semua Laki-laki dan gak semua perempuan juga. Kan kalau Neneng mah dari 20 sampai 60 pengennya yang gampang. Yang tadi buat hiburan saja, tapi pada intinya pembicaraan kita kali ini, orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Punya umur panjang, tapi digunakan untuk melakukan kebaikan. Punya umur panjang, digunakan untuk melakukan kemanfaatan. Punya umur panjang, diberikan kesehatan. Bukan hanya sehat, tapi juga afiat. Sehatnya digunakan untuk melakukan kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Oke, siapa yang mau nanya? Siapa mau nanya? Besti mau nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Enggak dong. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Majlis Taklim Husnul Khotimah Cikarang. Silakan Bu Fatimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang itu selalu melalaikan, menunda-nunda sholatnya? Hukumnya bagaimana? Oke, apa hukum orang yang suka menunda-nunda sholat? Sholatnya. Terima kasih Ning Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Jadi begini, menunda-nunda hal yang wajib, hukumnya tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jangan menunda hal yang wajib, terutama sholat. Bu, sholat kok ditunda-tunda? Awas, nanti keduluan wafat. Sholat jangan ditunda. Siap?
berfirman, "Wa ma tadri nafsum mada taksib ghadan." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi aku nanti aja lah sholatnya lah, nanti ini kayaknya mah waktu isya mak lama. Udahlah, kita nyantai dulu, kita makan bakso dulu, ngapain dulu, ngopi dulu, nanti pulang ngopi kita sholat. Setelah pulang ngopi ternyata ketiduran, nggak bangun lagi. Innalillahi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan menunda ketika adzan, Bu, adzan adalah panggilan. Ibu dipanggil tapi nggak nyaut. Kalau ada orang dipanggil nggak nyaut, namanya Rebon, sampun paham gak? Udah, ada mau nanya lagi nggak? Nenek mau nanya, Nenek. Nenek mau nanya boleh nggak? Apa? Kalau ada yang nanya. Kenapa? Kalau misalnya tadi kan menunda-nunda waktu sholat, kalau menunda-nunda waktu nikah itu sama dengan tidak memanfaatkan waktu dengan Dulu, emang kamu itu beneran menunda-nunda nikah? sebenarnya mah saya siapa tahu ibu saya nonton gitu, Bu, ini muning gitu, kayak ini ngasih penjelasan juga ke ibu gitu. Kenapa emang ibunya kenapa? Kayak ibu lain tuh bilang kayak aku dari ibu tuh pengen punya cucu gitu, terus saya bilang cucunya dulu mau nggak? Yang enggak, maksudnya kan kalau adopsi anak mau nggak gitu kan, susah ya cari suaminya gitu. Nenek kenapa sampai sekarang masih nunda-nunda nikah? Juga tahu alasannya apa. Yang ibu-ibu belum tahu. Oh iya. Susah nyari yang cocok karena kan neneng teh pengennya mah nyari bule gitu ya. Tapi nenengnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi belajar bahasa Inggris dulu. Gitu. Sampai sekarang belum bisa. Tapi bukan menunda. Belum, pengen menunda belajar. Tapi banyak sekali di zaman saya itu banyak yang menunda-nunda. Ada wanita yang pengen mengejar karir dulu. Gitu. Bahkan ada wanita katanya enggan untuk terjalin hubungan dengan laki-laki karena takut melihat ada yang katanya ada yang KDR. Ada yang cerai. Gitu, akhirnya dia menunda antara aja. Gimana kalau perempuan menunda-nunda pernikahan? Jadi kalau misalkan soal menikah, aduh, ini yang tanya belum menikah, tanya ke orang yang menikah juga. Silakan Umi, bagaimana melihat perempuan seperti itu? Tergantung alasannya dulu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menunda menikah, misal karena pernikahan itu tidak ujuk-ujuk, Ya tiba-tiba menikah, banyak sekali yang harus dipersiapkan, dari mulai finansial, mental, kesiapan diri, semuanya harus dipersiapkan. Nah, materi, semuanya harus dipersiapkan sebelum pernikahan. Ada orang yang menunda pernikahan karena memang belum siap. Nah, boleh menyiapkan diri dulu. Betul. Tapi kalau misalkan dia sudah siap, secara finansial sudah siap, secara melihat kondisinya juga udah mapan, mental juga udah aman, udah siap menikah, tapi dia menunda untuk menikah, misal sebentar dulu mau cari yang klik. Nah, misal sebentar dulu aku mau fokus mau kejar ini dulu, tapi nanti mau menikah, itu hukumnya makruh. Kalau alasan itu makruh. Nah, kalau misalkan alasannya berbeda lagi, aku nggak mau menikah. Nah, misal aku menunda, misalkan ditanyain, kamu nggak nikah? Misalkan udah tua, misalkan umurnya 48. Misal sudah waktunya menikah tapi belum menikah. Dia bilang, saya menunda menikah. Karena apa? Saya nggak mau punya anak. Misal, saya nggak mau menikah dengan laki-laki. Misal, saya nggak mau menikah dengan perempuan. Misal memang keinginannya untuk menikah itu tidak ada keinginan untuk menikah, maka itu hukumnya haram. Haram. Iya, karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Tidak diakui umat Nabi. Terus kalau ada yang nikah tapi nggak mau punya anak, child free katanya pas gimana nih? Jadi memang
ada beberapa orang tertentu yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Misal karena memang tidak siap secara finansial atau tidak siap secara mental atau kesehatan. Misalkan kita punya anak tapi pertaruhannya yang dipertaruhkan adalah kesehatan, itu justru lebih baik tidak punya anak. Karena kesehatan yang dipertaruhkan. Tapi kalau misalkan tidak ada apa-apa, siap secara finansial, tidak kondisinya mentalnya juga udah siap, terus semuanya sudah mapan, Bu, orang Islam itu keturunannya harus banyak. Bedul? Kenapa jadi bendul? Keturunannya harus banyak. Biar apa? Biar keturunan solihah ini semakin banyak. Begitu. Tapi kalau misalnya memutuskan belum menikah untuk misalnya nih dia ternyata membantu banyak orang kayak dokter harus keluar negeri, itu gimana? Nah, nanti kita jawab. Boleh. Karena kita istirahat dulu ya. Boleh. Tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih di sini ya di RCTI di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Nenek nanya apa sih tadi itu? Ya kayak kalau misalnya kita menunda menikah karena alasannya kita membantu banyak orang seperti jadi volunteer, jadi buruh di daerah-daerah terpencil gitu gimana? Mewakafkan diri untuk umat ya. Sampai mengorbankan urusan pribadi. Betul. Kalau anggap menikah itu pribadi. Betul. Gimana itu nih kalau gitu? Kembali seperti yang tadi, kalau misalkan kondisinya sudah mapan, sudah siap secara finansial, sudah siap secara emosional, kalau menunda menikah memang niatnya menunda, berarti hukumnya makruh. Kan bisa kalau misalkan kita menikah terus baru bantu-bantuin, kan bisa. Tapi takutnya mungkin dikirim ke pelosok dan lain-lain. Kalau dapat suami yang satu visi sih enak ya. Tapi kalau yang beda visi takutnya jadi berantakan rumah tangganya. Iya, kangen nanti ya ayah. LDR gitu kan nggak bisa misalnya. Itu kan sebetulnya tidak bisa ditekankan pada satu kondisi yang sama ya. Iya, jadi sebenarnya mah boleh-boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Misalkan dia sampai lupa menikah loh, sampai lupa memikirkan dirinya sendiri loh. Tapi menikah itu wajib apa sunnah? Sunnah, tapi kalau tidak dilakukan bukan termasuk umatnya Nabi. Iya. Tapi kalau memang dia sudah mencari kemana-mana gitu tapi tidak nemu-nemu gitu. Jodoh tetap di tangan Allah. Setidaknya ada usaha. Setidaknya dari kita ada usaha untuk menyempurnakan ikhtiar dan juga berdoa. Sebentar. Angkat. Halo. Oh, itu. Jadi. Neneng, mending kita sahur di Jakso aja. Iya. Nanti neneng ke sana. Oke. Jadi rencananya. Boleh nanya. Nggak ada update terus kehidupan aja neneng, update status. Orang lagi ngaji nerima telepon. Iya tuh ini temen neneng Apa katanya? ngajakin sahur on the road. Kayaknya. Padahal nggak punya kendaraan kan biasanya gitu. Yang penting mah di jalanan aja sahur. Tapi puasa nggak? Puasa. Oh pada puasa. Puasa. Kan banyak yang sahur on the road. Tapi pagi-paginya tetap makan mulu Iya gitu. Waktunya jadi. Waktunya jadi disia-siain. Jadi Bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh sahur on the road, cuman ngerti aja. Kalau misalkan banyak madorotnya, misal sahur on the road menghabiskan banyak energi, 30 hari Ramadan, 30 hari sahur on the road, kan capek ya Bu ya. Nah, harusnya waktunya bisa digunakan untuk beribadah, tapi malah dihabiskan untuk ngeng kesana, ngeng kesini. Menyentar yang 10 hari terakhir pakai etikaf. Nah 20 sisa terakhir yang lainnya tuh bersama keluarga. Boleh sahur on the road, diantaranya bisa ya 5 kali lah maksimal misal ya. kalau 30 kali mah itu masuk angin ya sahur di luar terus naik motor. Iya sih, jadi harus memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, apalagi bulan Ramadan gini kan. Manfaatnya nih. Iya, Ramadan ini pahala dilipat gandakan, maka fokuslah pada ibadah.
berbicara mengenai pengaturan waktu. Ada yang sampaikan lagi nih. Masih semangat ya, Bu? Masih. Insya Allah semuanya masih semangat. Di sini kita bicara bagaimana cara mengelola waktu dengan baik, bagaimana caranya umur yang panjang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Umur panjang tapi tidak diisi dengan kebaikan, percuma, buat apa? Ibu tahu tidak? Ternyata ada hadis Nabi yang sudah biasa kita dengar, yang justru ada lagunya. Bagaimana itu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapar sebelum sempit, hidup sebelum mati. Tahu lagu itu, Bu? Yang dimana disampaikan sehat sebelum sakit. Ternyata ini sebenarnya hadis, Bu. Itu hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah yang bersabda, lalu dijadikan sebagai lagu. Biar bisa apa? Biar bisa jadi pepiling, biar bisa jadi pengingat kita semua. Ada suatu cerita. Ini kisah yang ada di Riyadh. Riyadh itu ibu kota Arab Saudi. Letaknya di mana? Cikarang belok kiri. Bacok? Oh, Pasar Bancong. Bancong ada iya. Pasar Bancong, iya. Kisah ini berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ada seorang pemuda yang muda, yang gak tua. Anak muda ini mengalami kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Bu, namanya juga kecelakaan. Duar, masa duar? Mengalami kecelakaan luar biasa. Setelah itu sampai mengakibatkan kakinya patah, tidak bisa berjalan selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun di opnam, di rumah sakit, tidak bisa bergerak, kakinya digantung ke atas. Bisa bayangin lah, Bu, ya? Nggak bisa dipraktekin kalau ini mah. Tangannya digantung ke atas, kakinya digantung ke atas, dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Setelah itu, pada zaman itu ada seorang syekh yang dimana punya keistiqomahan menjenguk ke rumah sakit itu satu persatu masuk ke kamar. Jadi syekh ini punya keistiqomahan masuk ke kamar satu, ke kamar yang lain, mendoakan pasien ini, setelah itu mendoakan pasien yang satunya lagi. Setiap minggu ada satu hari syekh meluangkan waktu masuk ke kamar satu, tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Aku doakan semoga engkau cepat sembuh. Bisulmu juga. Setelah itu syekh masuk ke kamar yang kedua. Assalamualaikum, semoga engkau cepat sembuh. Per kamar dimasukin oleh syekh itu. Setelah itu sampailah syekh di dalam kamar anak yang sedang digantung kakinya karena sakit tidak bisa bergerak. Setelah itu syekh menghampiri. Assalamualaikum, aku doakan semoga engkau lekas sembuh. Kenapa ibu yang amin ya? Ya gak apa-apa lah ya. Aku doakan kau cepat sembuh. Sesungguhnya penyakit yang Allah berikan ini, sesungguhnya musibah yang Allah berikan ini, itu guna untuk meningkatkan derajatmu. Allah ingin mengangkat derajatmu melalui musibah yang engkau alami. Anak muda tadi diam dan menjawab, Syekh, terima kasih doanya. Terima kasih saya sudah didoakan bisul ini sembuh. Terima kasih sudah didoakan kakiku sembuh. Tapi sesungguhnya Syekh,
aku sangat bersyukur atas adanya kecelakaan ini. Aku sangat bersyukur atas adanya musibah ini. Syekh kaget. Wah, kenapa? Karena sesungguhnya sebelum adanya kecelakaan ini, aku adalah pemuda yang suka buat onar. Aku adalah pemuda yang suka mabuk-mabukan. Aku adalah pemuda yang suka kebut-kebutan di jalan, bikin susah warga, bikin susah semua orang. Tapi ketika Allah berikan aku sakit ini, padahal sebelum ini aku tak pernah sholat fardu full, tapi ketika sakit sholat 5 waktu bahkan aku lakukan. Bahkan bukan hanya 5 waktu, juga tahajud. Bahkan ketika saya 3 tahun berada di sini, saya bisa hafal 30 juz. Bukan lagi 1 juz, bukan lagi 2 juz, apalagi juz apel, juz mangga, juz strawberry. Tapi 30 juz sudah saya hafal ketika saya berada di sini. Makanya saya sangat bersyukur. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dia dalam kondisi sakit, tapi dia bisa melakukan ibadah sebegitu khusyuknya, sebegitu banyaknya, 30 juz dia hafal. Yang kedua, yang pertama tadi, dia bisa bersyukur atas kondisinya bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, pelajaran untuk kita, apa mau nunggu sakit? Apa mau nunggu kecelakaan dulu? Apa nunggu 3 tahun dulu di opname? Enggak. Maka gunakan waktumu sebaik-baiknya, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa sholat dengan normal. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampun paham deh? Ya kayak gitu katanya gini. Nanti aja deh, mau tobat mah udah tua. Kalau sampai tua, nanti aja deh umrohnya pada ada hartanya. Tar aja, emang orang tua pakai haji segala. Pas udah tua kesana udah nggak kuat ngapa-ngapain. Makanya mumpung bisa, mumpung ada, mumpung sempat, lakukan kedekan. Gitu. Jangan sampai kenikmatan yang ada diambil dulu, baru kita tersadar gitu ya Ning ya. Aduh, ya udah kalau gitu kita kembali sesaat lagi, siapkan pertanyaan berikutnya. Tetap di sini di Buah Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih di sini di Buah Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ini tema kita masih mengenai manajemen waktu. Ya. Siapa yang mau nanya sekarang? Ada, silakan Mak. Tanyanya nunjuknya jangan pakai tangan kanan, kiri aja. Keren. Ibunya kalau jalan begini ya. Iya berat sebelah. Ya apa saya? Besti mau tanya dong. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wana Sulistina dari Majlis Talim Darul Mutakim Bogor. Nih mau bertanya dong. Ya dong. Bagaimana jika kita sholat cepat di tengah pekerjaan, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi pertanyaan yang ditanyakan yang cepat bagaimana yang sholat yang cepat ini? Jadi kan katanya manajemen waktu. Di tengah-tengah pekerjaan kita punya kewajiban juga sholat. Nah gimana biar sholatnya dapat, pekerjaannya dapat? Ya udah kan lagi kerja, lagi sibuk, azan udah sholat, tapi saja karena istirahatnya juga cuma sebentar, belum makan, belum ngobrol. Ya udah deh sholat semenit lah. Gitu. Semenit lah, langsung begini jumalita. Gimana? Bagaimana kalau misalkan sholatnya cepat di tengah-tengah pekerjaan? Kita garis bawahi dulu sholat cepat ya Bu ya. Sholat cepat. Kalau misalkan posisi kita berjamaah dan posisinya menjadi imam, itu ternyata sholat cepat diperbolehkan. Oh iya. Iya. Asal. Ternyata diperbolehkan. Kita lihat ada hadisnya. Kita lihat dulu. Kok bisa? Kita lihat di kitabnya dulu ya Kak ya. Nah,
membaca surat yang pendek. Maksudnya dipercepat agar apa? Biar meringankan makmumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif." Bila salah seorang kamu mengimami orang banyak, maka hendaknya ia meringankan. Itu kalau posisi imam ya, Ya. kalau posisi berjamaah ya. Tapi berarti bukan cepet-cepet, tapi bacanya pendek. Dipendekkan untuk meringankan. Tapi kalau misalkan sholatnya sendiri, dalam pas bekerja, kalau misalkan memang darurat, misal pekerjaannya ini misal mengobati orang sakit, itu kan perlu cepet-cepet ya Bu ya. Operasi. Operasi. Waktu sholat udah mau habis, itu boleh sholatnya dipercepat. Atau misal ada pekerjaan yang memang kejar waktu. Kalau misalkan waktu ini kekejarnya waktu selanjutnya cuma sedikit, itu ternyata boleh dipercepat, asalkan tidak seperti iPhone tadi. Sholat cepat itu ternyata masih sah kalau misalkan semua rukunnya masih dilakukan. Misal cuma sholat tapi rukun-rukunnya aja. Rukunnya misal Al-Fatihah, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Baca Al-Fatihahnya juga harus benar kan? Harus benar, meskipun cepat. Terus harus tetap tumak ninah. Cepat tapi tumak ninah. Gimana tuh? Sholatnya cepat tapi tetap harus berhenti sejenak. Pripun sampun paham nggih? Tapi maksudnya cepat nih sama cepatnya kita tuh agak beda dikit. Obat itu ya tetap bacaannya dicepetin. tetapi tajwidnya benar dan gerakan-gerakannya masih jelas, nggak beneran takbirnya aja segini. Harus tetap melakukan rukun-rukunnya sholat. Oke. Sama kayak kalau misalnya di bandara, biasanya jadi imam di bandara, suratnya dipendek-pendekin aja, yang pendek-pendek, jangan abak-boro ini kayak aduh kedengeran Lihat kondisinya. Oke, siapa lagi mau nanya? Ada, silakan Bu. Besti mau tanya dong. Gak bahaya Nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Kampung Cikarang, dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Saya mau tanya, benar nggak sih tidurnya orang puasa itu mendapatkan ibadah? Katanya. Kata siapa Bu? Iya. Katanya, Iya. orang ya. Iya. Emang benar gak sih katanya di bulan puasa itu tidur orang puasa itu katanya termasuk ibadah, betul? Katanya gitu. Katanya tidurnya orang yang sedang puasa itu termasuk ibadah. Betul. Tapi tidur yang bagaimana dulu? Misal, ternyata yang dimaksud adalah tidur. Misal, ketika sedang berpuasa, bekerja, capek, letih, lelah, lesu, terus ketiduran. Itu tidurnya dinilai ibadah. Bukan tidur yang pagi habis sahur tidur, bangun-bangun udah mau maghrib. Itu akhirnya ninggal sholat. Nah, ini misal teman-teman pekerja TV salah satunya, termasuk saya gitu kan, persiapan itu kayak buat pagi ini tuh, kemarin sore tuh, misal dari habis maghrib langsung kerja sampai sahur kerja, habis sahur pulang pagi baru tidur. Gitu, itu baru dinilai ibadah. Karena memang kelelahan karena bekerja. Ya, tapi sholat pun jangan dilewatkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya Bu ya. Karena bekerja, kalau diniatkan juga ibadah. Bekerja, ketika diniatkan ibadah, pahalanya juga ibadah. Oke. Terus capek, nyampe rumah tinggal ngantuknya, tidur, itu bernilai ibadah. Bukan berarti tidur ibadah, tidur aja terus. Wah, ini betul nih, harus diluruskan ya. Benar. Ya. Oke, kalau begitu, boleh kesimpulan untuk hari ini, monggo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata pembahasan kita tentang bagaimana mengelola waktu dengan baik, tentang bagaimana memanage waktu dengan baik, Bu, ternyata kita sudah dicontohkan oleh Imam Ghazali, meneladankan di kehidupannya bagaimana cara memanage waktu 24 jam dengan baik. Ternyata bisa dibagi 3. Dibagi 3 itu bagaimana? 24
dibagi 3 berapa? 8. 8 untuk istirahat, 8 untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Bagaimana kalau misalkan bekerjanya lebih dari 8 jam? Tidak apa-apa. Itu hanya contoh saja bagaimana untuk memanage waktu dengan baik dicontohkan oleh Imam Ghazali. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Itu hanya contoh saja. Kita yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana kondisi hidup kita, yang harus pintar-pintar menata. Bekerja tapi tidak lupa beribadah, bekerja beribadah tapi tidak lupa beristirahat. Sampun paham deh? Jadi gak kurang bagus juga 24 jam ibadah. Walaupun kerja terus harus dibagi-bagi. Oke, sip, mudah-mudahan yang saya sampaikan langsung bisa kita praktekkan ya. Membagi waktu dengan maksimal supaya apa? Bahagianya pun dunia dapat, akhirat juga dapat. Kita doanya kalau gitu nih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih nih sudah mendampingi kita terus. Mudah-mudahan semangat mengatur waktu dan maksimal itu tidak hanya pas Ramadan saja. Hargai waktu detik per detik untuk bekal kita di akhirat kelak. Kami pamit undur diri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.